Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-263 ini, didukung oleh para pemain, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Chris Ursman sebagai Rakuti, Yayi sebagai Kundika, Endang sebagai Mahosadi, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Laki-laki itu membuka cadar hitamnya. Luh Jinggan terkejut. Dia mundur selangkah sambil menatap wajah seorang laki-laki yang tegap perkasa. Wajah yang sudah dikenal sebelumnya. Tuan Rakuti, benarkah kau Tuan Rakuti? Benar, Luh. Aku Rakuti. Mengapa Tuan membawa saya ke tempat ini? Mengapa Tuan menculik saya? Aku tidak bermaksud apa-apa. Setidak-tidaknya, aku tidak bermaksud buruk kepadamu. Kalau Tuan tidak bermaksud buruk, Tuan pastilah berani terang-terangan. Tuan telah menggunakan cadar, kemudian menculik saya. Saya tidak tahu apa keinginan Tuan. Tapi terus terang, saya mencurigai Tuan Rakuti. Luh Jinggan, aku hanya ingin mengatakan sebaris kalimat padamu. Maukah kau mendengarnya? Aneh sekali Tuan ini. Tuan telah membawa saya jauh-jauh ke tempat ini, dan Tuan hanya ingin mengatakan sebaris kalimat. Aku sudah berusaha menahan diri, Luh.
Sejak kita bertemu malam itu, di depan pintu gapura Puri Sesaji, aku selalu gelisah. Entah mengapa, aku selalu memikirkan dirimu. Pasti aku mempunyai alasan. Bukankah Tuan Rakuti sudah mempunyai seorang istri? Tidak pantas bagi seorang laki-laki yang sudah beristri memikirkan wanita lain, Tuan. Lucinggan, rupanya kau belum tahu. Kau tidak tahu bahwa aku baru saja mengalami suatu bencana yang dahsyat dalam hidupku. Aku memang belum menceritakannya padamu. Tuan Rakuti, saya tidak bisa lama-lama di tempat ini. Saya harus kembali. Saya mendapat tugas dari Gusti Putri untuk mengambil air bersih, Tuan. Lucinggan, nanti aku akan mengantarmu. Jangan khawatir. Saya takut. Gusti Putri pasti akan mencari-cari saya. Sebentar saja, loh. Aku minta waktumu sebentar saja. Ya. Sekarang biarlah aku menceritakannya sesuatu kepadamu. Suatu kisah sedih. Kisah yang sangat menyakitkan hatiku. Baiklah, Tuan. Saya akan berusaha mendengarkannya dengan baik. Kisah tentang apa? Tentang istriku. Dia bernama Si Tangsu. Kami pernah menjalani hidup bahagia di desa Ganding beberapa tahun yang silam. Dengan suara terbata-bata, Rakuti menceritakan perihal Si Tangsu istrinya. Sampai suatu saat, dia bercerita tentang peristiwa yang terjadi di puncak Bukit Sunyagara. Suara Rakuti menjadi gemetaran, dan Luh Jinggan hanyut dalam kisahnya. Maka demikianlah, aku hanya dapat menemukan jenazah istriku di puncak bukit yang sunyi. Dia telah pergi untuk selama-lamanya. Aku menguncang-uncang tubuhnya, tapi dia tidak mau bangun kembali. Dia memang sudah pergi. Tangisku tidak akan dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, akhirnya aku kembali ke Majapahit. Aku kembali membawa kepingan-kepingan hati yang sudah berantakan. Tuan Rakuti, saya ikut sedih mendengar kisah Tuan. Tuan pasti merasa sangat kehilangan. Aku telah kehilangan barang yang sangat berharga di dalam hidupku. Sungguh mengenaskan nasib Si Tangsu istri Tuan. Dia telah mengorbankan nyawanya untuk membela suami. Ya. Dia memang seorang istri yang baik. Dia jujur, setia, dan sangat mencintai aku. Nah, Tuan Rakuti, saya sudah mendengarkan cerita Tuan. Saya ikut berbelasungkawa karena musibah yang telah menimpa istri Tuan. Sekarang, kembalikanlah saya ke Candi Simping. Sayang sekali, saya tidak bisa menemani Tuan terlalu lama di tempat ini. Saya harus melayani Gusti Putri, Tuan. Tunggu dulu, loh. Tunggu dulu. Sedikit lagi. Apalagi yang akan Tuan ceritakan? Cerita tentang istriku sudah tamat, loh. Lalu? Sekarang dengarkanlah baik-baik. Malam itu, ketika kau dan 2 orang temanmu membakar dupa di Puri Sesaji, aku sedang bercakap-cakap dengan prajurit ronda. Aku terkejut melihat bayanganmu melintas di sudut lorong. Buru-buru aku pergi. Aku melompati pagar dinding benteng dan mengintai kalian bagaikan seorang pencuri. Iya, Tuan Rakuti kemudian melompat turun dan membuat kami bertiga kaget setengah mati. Aku lebih kaget, Lucinggan. Aku hampir-hampir tidak percaya pada penglihatan mataku sendiri. Apakah Si Tangsu telah hidup kembali? Apakah istriku telah menjelma kembali menjadi seorang gadis yang bernama Lucinggan? Apa maksud Tuan? Lucinggan. Kalau saja Si Tangsu masih hidup, kemudian kalian duduk berdampingan, aku pasti tidak akan dapat membedakan mana Si Tangsu, mana Lucinggan. Kalian sama persis. Kalian sama bagaikan buah semangka dibelah menjadi 2 bagian. Maaf, Tuan. Maksud Tuan, saya mempunyai wajah yang sama dengan istri Tuan? Bukan hanya wajah, tapi senyummu, caramu bicara,
langkah-langkahmu. Dan bahkan suaramu mirip sekali dengan suara si Tangsu istriku. Hanya kalau kuperhatikan dengan cermat, Luh Jinggan jauh lebih muda. Sedangkan istriku nampak lebih dewasa. Tapi sepintas, ya, kalau kalian kulihat bagaikan dua buah bintang kembar yang bersinar cemerlang di atas langit. Ya, mungkin itu hanya kebetulan saja. Lalu, apa yang Tuan inginkan sekarang? Aku sudah mengatakannya padamu. Aku sudah melupakan unek-unekku. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Kecuali satu. Aku ingin lebih dekat denganmu. Aku ingin pertemuan-pertemuan seperti ini. Itu tidak mungkin, Tuan Rakuti. Oh, Saya adalah seorang dayang-dayang. Sedangkan Tuan, seorang penggawa kerajaan. Kita sama-sama mempunyai tugas yang harus kita laksanakan dengan baik. Lagi pula, saya tinggal di Istana Kaputren. Saya harus melayani junjungan saya setiap saat. Saya tidak bebas seperti wanita-wanita yang lain, Tuan. Waktu saya sangat terbatas. Luh Jinggan, aku hanya ingin mendengar perkataan hatimu. Aku ingin mendengar jawaban hatimu yang tulus dan jujur. Jawaban tentang apa, Tuan? Saya kok belum mengerti. Aku ingin bersahabat denganmu. Aku ingin sering bertemu denganmu. Maukah kau menjadi sahabatku, Luh? Maaf, Tuan Rakuti. Saya tidak berani menjanjikannya. Saya takut Tuan Rakuti menjadi kecewa. Berjanjilah padaku, Luh. Berjanjilah. Katakanlah bahwa kau mau menjadi sahabatku. Lihatlah. Sekarang aku berlutut di hadapanmu. Aku memohon kepadamu, Luh Jinggan. Aku memohon belas kasihanmu. Aku tidak mungkin lagi menemukan istriku yang sudah hilang lenyap di telan layar kehidupan. Tapi aku merasa gembira karena sekarang aku menemukan Luh Jinggan. Katakanlah, Luh. Katakanlah sepatah kata saja. Berjanjilah padaku. Supaya hatiku tenang. Supaya aku dapat menghirup sedikit udara kegembiraan. Ayo, Luh Jinggan. Katakanlah. Katakanlah bahwa kau bersedia menjadi sahabatku. Katakanlah bahwa kau bersedia menghibur hatiku. Aku membutuhkan bantuanmu, Luh. Hidupku sedang guncang sekarang ini. Aku akan melayang jatuh dan hancur berantakan jika kau tidak sudi mengulurkan tanganmu. Ayo, Luh Jinggan. Berjanjilah padaku. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti berlutut di depan Nini Luh Jinggan. Bibirnya gemetaran ketika bicara. Sementara air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang kasar. Nini Luh Jinggan menjadi iba melihat apa yang dilakukan Rakuti. Dia diam saja ketika Rakuti menjamah tangannya dan mendekapnya dengan dadanya yang bidang. Cepat, Luh Jinggan. Katakanlah. Berjanjilah. Aku tidak akan berdiri. Aku akan terus berlutut di tempat ini. Sebelum kau mau berjanji padaku. Aduh, Tuan Rakuti. Tuan, jangan memojokkan saya. Saya menjadi bingung. Saya kasihan pada Tuan. Tapi saya juga tidak ingin membuat Tuan kecewa. Tidak, Luh. Kau tidak akan membuatku kecewa. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Aku membutuhkan kehadiranmu seperti malam ini.
Cepat, Luh. Katakanlah, kau mau menjadi sahabatku, bukan? Kau mau menolongku, bukan? Baiklah, Tuan Rakuti. Saya akan mencobanya. Tapi lebih dulu saya minta maaf. Kalau ternyata suatu saat nanti saya akan membuat Tuan kecewa. Terima kasih, Luh. Terima kasih, Luh Jinggan. Kau telah menyiram hatiku yang gersang. Kau telah membuka pintu harapan yang baru. Terima kasih. Aku tidak akan melupakan kata-katamu ini. Terima kasih, Luh Jinggan. Rakuti mengantarkan Luh Jinggan kembali ke Candi Simping. Mereka berkuda menyusuri sebuah kaki bukit dalam temaram cahaya bulan yang naik semakin tinggi. Kali ini Luh Jinggan tidak berteriak-teriak lagi. Dia duduk di bagian belakang, sementara tangannya mendekap pinggang Rakuti. Mengapa berhenti, Tuan? Ayo cepatlah. Saya takut kena marah Gusti Putri. Beliau pasti mencari-cari saya. Apakah kita tidak tersesat jalan, Luh? Antarkan saya kembali ke bilik mata air. Guci air saya masih ketinggalan di sana, Tuan. Tunggu dulu. Saya harus menggunakan cadar. Saya takut kepergok prajurit-prajurit Majapahit. Saya tidak ingin ribut-ribut dengan mereka. Jangan berkuda terlalu kencang, Tuan. Nanti saya jatuh. Dekaplah pinggangku, Rat-Rat, supaya kau tidak terlempar dari atas kuda. Hia, hia, hia. Luh Jinggan? Kaukah itu Luh Jinggan? Iya, aku Luh Jinggan. Kaukah itu Mahusadi dan Kundika? Aduh, Luh. Kemana saja kau ini? Kami mencarimu ke sana kemari. Kami takut, Luh. Kami khawatir kau diculik siluman yang jahat. Aku tidak apa-apa. Aku baru saja mengambil air bersih untuk Gusti Putri. Kau dicari-cari Tuan Putri Tunggadewi. Oh, sekarang beliau menunggu di sana, di serambi candi sebelah timur. Aku harus mengantarkan guci air ini dulu. Biarlah kami yang mengantarkannya. Mari sini guci airmu. Mahusadi meraih guci air dari pinggang Luh Jinggan. Dua orang dayang-dayang itu lalu melangkah pergi ke pelataran candi. Sementara Luh Jinggan berjalan perlahan-lahan mengitari pagar candi. Dari jauh dia dapat melihat Putri Tribuana Tunggadewi duduk termenung memandang bulan purnama yang naik perlahan-lahan di atas pucuk-pucuk daun. Tuan Putri memanggil hamba. Oh, kau Luh Jinggan? Duduklah. Iya, Tuan Putri. Kemana saja kau tadi, Luh? Ampun, Tuan Putri. Hamba tersesat jalan. Hamba ditugaskan mencari air bersih untuk Gusti Putri. Indah sekali malam bulan purnama ini. Lihatlah, Luh. Pohon-pohon menjadi terang. Sinar bulan berkilauan hinggap di atas puncak Candi Simping. Pemandangan yang sangat mengagumkan. Kau senang melihat pemandangan seperti ini, Luh? Selama kita tinggal di Istana Majapahit, mana mungkin kita bisa menikmati pemandangan alam seindah ini. Tuan Putri, bukankah Istana Majapahit juga sangat indah? Apalagi Istana Kaputren. Di sana Tuan Putri dapat melihat bunga-bunga mekar sepanjang hari. Di sana pun ada malam terang bulan. Tapi lain dengan pemandangan yang kita nikmati sekarang ini, Luh. Kalau saja aku mempunyai sedikit kebebasan, aku akan selalu berkunjung ke tempat ini setiap kali bulan purnama. Pemandangan alam yang sangat menggetarkan hati. Memang agak menyeramkan, tapi indahnya bukan main. Rasa-rasanya aku seperti tinggal di awang-awang, di alam kadewatan, alamnya para dewa. Luh,
Pernahkah kau memikirkan seorang laki-laki sebagai calon pasangan hidupmu? Ampun Tuan Putri, mana hamba sempat memikirkan soal-soal seperti itu. Tuan Putri tahu sendiri, hamba hanyalah seorang dayang-dayang. Seorang dayang-dayang juga manusia, loh. Kau pasti mengidamkan sesuatu dalam hidup kita yang singkat ini. Pernahkah kau mengenal seorang laki-laki? Laki-laki yang bagaimana maksud Tuan Putri? Laki-laki yang merebut hatimu. Laki-laki yang kau dambakan, yang kau idam-idamkan. Tuan Putri, hamba belum mempunyai pengalaman soal itu. Hamba belum pernah tertarik pada seorang laki-laki. Selama hamba menjadi dayang-dayang, hamba mempunyai beberapa teman laki-laki. Mereka adalah prajurit-prajurit jaga pintu gapura Istana Kaputren. Tapi mereka hanyalah teman biasa, Tuan Putri. Baiklah, terima kasih atas jawabanmu, loh. Oh, itu Dinda Raja Dewi. Ada apa, Dinda? Yunda Tunggadewi. Hei, apa yang Yunda lakukan di sini? Aku hanya duduk-duduk saja, Dinda. Nyaman sekali duduk di tempat ini sambil menikmati bulan purnama naik semakin tinggi. Yunda Tunggadewi, Yunda ditunggu Ibunda Ratu. Mereka semuanya sudah berkumpul di ruangan dalam candi. Ibunda Ratu bermaksud memulai upacara tepat tengah malam nanti. Kalau begitu, ayolah. Ayo kita bergabung bersama mereka. Ayo, loh. Bagaimana persiapanmu? Semua keperluan untuk sesaji sudah hamba siapkan, Tuan Putri. Tidak ada yang tercecer lagi. Syukurlah. Ayo, Dinda Raja Dewi. Silakan Yunda. Biarlah saya berjalan mengiring di belakang Yunda. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Putri Tunggadewi, Putri Diah Wiat Sri Raja Dewi, melangkah perlahan-lahan meninggalkan serambi candi bagian timur. Luh Jinggan mengiring di belakang mereka. Mereka terus melangkah ke ruangan dalam candi. Nampak Putri Tribuana duduk bersila. Di sebelahnya duduk Putri Mahadewi. Sedangkan di sebelah kirinya, Putri Pratnya Paramita duduk sambil sekali waktu membenahi peralatan untuk keperluan sesaji. Di belakang mereka, nampak Putri Raja Padmi dan Indreswari duduk berdampingan. Ibunda Ratu tersenyum begitu melihat Putri Tunggadewi dan Putri Diah Wiat Sri Raja Dewi. Duduklah, Tunggadewi, Raja Dewi. Tepat tengah malam nanti, ketika bulan purnama di atas ubun-ubun kita akan mulai upacara sesaji ini. Bagaimana persiapan kalian? Rasa-rasanya kami sudah siap, Ibunda Ratu. Hamba juga sudah siap, Ibunda Ratu. Kau harus mengenakan pakaian seorang biksuni. Mudah-mudahan upacara sesaji ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Sekarang duduklah dan dengarkan perkataan Ibunda. Upacara sesaji ini kita laksanakan untuk mengenang arwah Ramanda kalian, Prabu Kertarajasa Jayawardana, yang sudah pergi mendahului kita. Sekarang Ramanda kalian sudah tidak bersama kita lagi. Tapi semangatnya, cita-citanya harus senantiasa bersama kita. Ramanda kalian adalah pendiri kerajaan Majapahit ini. Semua perjuangan yang pernah dilakukan bersama para pembantu yang setia sudah tercatat di dalam prasasti. Cita-citanya yang besar dan agung akhirnya dikabulkan Dewata. Majapahit berdiri, dan beliau sempat memimpin negeri ini dengan kebijaksanaan yang cemerlang, bagaikan mata Dewa Wisnu. Tapi sayang sekali anak-anakku,
Sekarang ini, negeri Majapahit sedang prihatin. Jika dibandingkan dengan zaman pemerintahan Ramandamu, maka negeri Majapahit sekarang mengalami kemunduran. Kita pantas merasa khawatir. Kita tentu tidak akan membiarkan Majapahit semakin mundur, semakin surut, semakin pudar, dan akhirnya akan padam kembali. Kita tentu tidak akan rela melihat Majapahit menjadi hutan belantara yang hanya menyimpan batu-batu prasasti sebagai kenangan. Tidak. Kita harus berusaha menjaga kelestarian negeri ini. Karena dengan demikian, berarti kita menjunjung tinggi keluhuran nama Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana, Ramanda kalian. Putri Tribuana, istri paling tua almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardana, sesaat lamanya diam. Suasana menjadi sangat hening. Sementara itu bulan purnama naik semakin tinggi, dan cahayanya semakin terang menyinari seluruh Mayapada. Sepertinya bulan purnama sudah sampai di puncaknya. Iya, Ibunda Ratu. Barangkali kita bisa mulai upacara sesaji ini. Baiklah, mari kita mulai. Ayo, Dinda Rajapatmi, Dinda Mahadewi, Dinda Indraswari, dan Dinda Pratnya Pramita. Ayo kita mulai upacara sesaji ini. Dan kau Tunggadewi, Raja Dewi, lepaskan pakaian keputrianmu dan gantilah dengan pakaian biksuni. Iya, Ibunda Ratu. Putri Tribuana bangkit perlahan-lahan diikuti yang lain. Para dayang-dayang meraih nampan yang berisikan aneka macam bunga. Tutup nampan dibuka, dan seketika ruangan menjadi harum semerbak. Putri Tribuana melangkah menaiki tangga menuju ke ruangan dalam. Ruangan itu tidak seberapa luas. Di tengah-tengah ruangan berdiri sebuah arca batu yang cukup besar, yang dibuat khusus untuk memperingati kebesaran Prabu Kertarajasa Jayawardana, pendiri kerajaan Majapahit. Arca itu disebut sebagai Harihara, perpaduan antara Dewa Siwa dan Wisnu. Arca itu sangat bagus. Wujudnya menyerupai seorang bangsawan, mengenakan mahkota gemerlapan bertangan 4. Tangan kanan memegang trompet tutup kerang, dan arca itu mengenakan pakaian kebesaran berkain dengan aneka ragam pola batik. Almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardana adalah penganut agama Siwa. Tapi mengapa arcanya berbentuk menyerupai Dewa Siwa dan Wisnu? Hal itu dimaksudkan sebagai kenangan atas jasa Sang Prabu dalam merebut kembali kekuasaan dari tangan Raja Jayakatwang yang dianggap sebagai perusak dunia. Dalam hal yang demikian, Wisnu sebagai penjaga dunia, konon kabarnya menitis ke dalam tubuh Sang Ramawijaya untuk membasmi Jayakatwang. Sekarang bulan purnama benar-benar sedang berada di puncaknya. Cahayanya menyusup ke sela-sela dinding candi, sebagian menerangi wajah arca Harihara. Putri Tribuana dan yang lain duduk bersila, sementara para dayang menundukkan wajahnya di belakang mereka. Di luar, Rawedeng dan teman-temannya sibuk mengadakan penjagaan. Tunggadewi, Raja Dewi, sekarang kalian sudah boleh mulai membakar dupa. Iya, Ibunda Ratu. Kalian juga boleh mulai membakar dupa. Ayo, Raja Patmi, Dinda Indraswari, dan yang lain. Iya, Yunda Tribuana. Asap dupa yang harum segera mengepul memenuhi ruangan dalam candi. Sebagian menyapu tubuh arca Harihara yang berdiri tegak perkasa, seolah-olah Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana sendiri ikut hadir dalam upacara suci itu. Setelah beberapa saat lamanya, dupa mengepul memenuhi ruangan.
Putri Tribuana mengingsut duduknya. Kemudian istri tertua pendiri kerajaan Majapahit itu menundukkan wajahnya dalam-dalam. Dan suaranya terdengar bergetar ketika berbicara. Kanda Prabu, kami mengadakan upacara sesaji di bulan purnama ini untuk mengenang jasa-jasa Kanda Prabu. Kami membakar dupa untuk meluhurkan kebesaran namamu. Kami adalah kelima orang istrimu. Saya sendiri, Dinda Rajapatmi, Dinda Mahadewi, Dinda Indraswari, dan Dinda Pratnya Paramita. Kami menghadap kepadamu malam ini untuk mengenang arwahmu yang telah bersekutu dengan alam keabadian dari pintu nirwana. Kanda Prabu pasti mendengar suara-suara kami di dunia fana ini. Dengarkanlah, oh Kanda Prabu. Dengarkanlah suara kami. Semenjak Kanda Prabu meninggalkan kami, meninggalkan negeri Majapahit yang sangat kami cintai, kami semua menjadi sangat prihatin. Negeri Majapahit sekarang nampaknya mulai surut. Dia tidak menyala-nyala seperti ketika Kanda Prabu masih menggenggam kekuasaan. Kami semuanya khawatir. Kami takut negeri ini suatu ketika akan runtuh berkeping-keping. Oh, Kanda Prabu. Oh, Batara Wisnu. Sang Hyang Siwa, berikanlah penerangan di hati kami, supaya kami tetap tabah menghadapi kemelut negeri yang sewaktu-waktu akan terjadi. Kalau memang bisa, hindarkanlah negeri Majapahit dari malapetaka, yang akibatnya bisa menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak. Hindarkanlah negeri Majapahit ini dari bencana yang mengerikan. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Putri Tribuana diam sesaat lamanya. Sementara dupa masih terus dibakar. Asapnya masih mengepul memenuhi ruangan dalam candi dengan udara yang harum. Putri Tunggadewi menundukkan wajahnya dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca. Ramanda Prabu, janganlah Ramanda Prabu meninggalkan kami. Sekarang kami sedang mengalami saat-saat yang penuh bahaya. Semua ini karena tingkah laku Kanda Prabu Jayanegara. Ramanda Prabu pasti juga melihatnya. Ramanda Prabu juga pasti tahu. Oh, Ramanda Prabu, tegurlah Kanda Prabu Jayanegara. Berilah Kanda Prabu peringatan. Luruskanlah jalannya kembali, supaya Kanda Prabu dapat memerintah negeri ini dengan adil dan bijaksana. Demikian pula Putri Diah Wiyat Sri Raja Dewi juga mengucapkan doa di dalam hati. Oh, Ramanda Prabu. Seandainya Ramanda Prabu masih berada di tengah-tengah kami, kami tidak perlu mengalami nasib seperti ini. Semua ini karena Kanda Prabu Jayanegara telah mampu kekuasaan. Kami telah menjadi korban kecurigaan dan rasa takut. Oh, Ramanda Prabu, selamatkanlah diri kami. Berikanlah kami penerangan pada saat hati kami sedang gelap.
Upacara sesaji berlangsung dengan sangat hikmat. Upacara itu baru selesai lepas tengah malam. Putri Tribuana meninggalkan ruangan dalam candi, diikuti yang lain. Mereka lalu istirahat menunggu pagi tiba. Sekarang ruangan dalam candi menjadi sunyi kembali. Hanya tinggal Arca Harihara masih tetap berdiri tegak, diam 1000 bahasa, tapi seolah-olah dia mengerti apa yang baru saja berlangsung di hadapannya. Pagi-pagi sekali, Rawedeng sudah mengumpulkan prajurit-prajuritnya. Putri Tribuana dan yang lain sudah naik ke atas kereta masing-masing. Cahaya matahari mulai menyusup sela-sela daun ketika rombongan upacara sesaji meninggalkan Candi Simping kembali ke kota Raja Majapahit. Ayo jalan. Kita kembali ke Majapahit. Jalan semua. Jadi mereka hanya sekedar mengadakan upacara sesaji di Candi Simping? Iya, Gusti Ramapati. Mereka tidak melakukan hal-hal lain yang mencurigakan, Gusti. Hamba sempat menguping ketika Gusti Putri Tribuana mengucapkan doa-doa pujian Gusti Ramapati. Istri mendiang Prabu Kertarajasa Jayawardana yang paling tua itulah yang harus kita waspadai. Di lingkungan istana ini pengaruhnya cukup kuat. Dan nampaknya Gusti Prabu Jayanegara cukup segan kepadanya. Iya, Gusti. Dalam upacara sesaji itu, beliau sempat mengatakan bahwa negeri Majapahit sedang mengalami masa-masa keprihatinan yang dalam. Hamba mendengar sendiri, Gusti. Katanya negeri Majapahit banyak dihuni oleh punggawa-punggawa kerajaan yang berhati busuk. Pastilah kita-kita ini yang dimaksudkannya. Punggawa-punggawa berhati busuk. Kalau kita tidak berhati busuk, kita sudah sejak dulu tersingkir. Aku tidak senang mendengar kata-katanya itu. Cepat atau lambat, Tuan Putri Tribuana akan menjadi batu sandungan kita. Dialah yang menghalang-halangi hubungan kita dengan Gusti Prabu Jayanegara. Aku harus mencari akal. Ratanca. Ya, aku membutuhkan Ratanca. Kalian semua boleh pergi. Dan suruh Ratanca sekarang juga menghadap. Baik, Gusti Ramapati. Kami mohon diri. Rawedeng dan teman-temannya segera melangkah pergi setelah menghaturkan sembah. Tak lama kemudian Ratanca muncul dari arah pintu gapura, kemudian langsung menuju ke ruangan pendopo. Sang Ramapati tersenyum melihat kehadiran anak angkat kesayangannya itu. Duduklah, Ratanca. Iya, Gusti Ramapati. Dengar baik-baik, Ratanca. Aku mempunyai rencana yang harus segera kulaksanakan. Aku membutuhkan bantuanmu. Ampun, Gusti. Tugas apa yang harus hamba kerjakan? Racun. Aku ingin kau membuat ramuan racun yang halus, Ratanca. Racun. Ramuan racun, Gusti Ramapati. Iya, tapi yang halus. Bekerjanya halus. Kau harus membuat ramuan racun yang dapat membunuh orang perlahan-lahan. Aku pernah mendengar ada seorang tabib dapat melakukannya. Dan kau pasti dapat juga melakukannya. Buatlah ramuan racun yang cara bekerjanya tidak kentara. Jika orang meminum ramuan itu setiap hari, tubuhnya akan menjadi semakin lemah. Sehingga suatu saat daya tahan tubuhnya akan merosot. Dan akhirnya dia akan binasa.
Bagaimana Ratanca? Bisakah kau membuat ramuan racun seperti itu? Ampun, Gusti Ramapati. Ampun kalau hamba berani lancang bertanya. Untuk apakah ramuan racun itu? Alah, kau tidak perlu tahu, Ratanca. Tugasmu hanya membuat ramuan racun seperti yang kuinginkan. Nah, cepat kerjakan. Kau bisa membuka-buka bukumu atau bertanya kepada siapa saja. Kalau memang kau belum tahu cara membuatnya. Haha, tapi kukira kau mempunyai pengetahuan tentang racun lunak itu. Nah, pergilah. Pergi dan kerjakan. Aku tunggu laporanmu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ratanca bergegas melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Bekas murid Tabib Wong, adik angkat Meisin itu nampak kebingungan. Dia duduk terpekur di serambi wismanya. Untuk sesaat lamanya dia duduk di situ, sementara pikirannya melayang-layang. Dia tidak tahu bahwa Praharsini sudah sejak tadi mengawasinya. Ada apa, Kakang Ratanca? Kau nampak gelisah? Apakah Gusti Ramapati memberimu tugas berat? Aku disuruh membuat ramuan racun yang halus, Praharsini. Ramuan racun yang halus? Iya. Racun yang dapat membunuh seseorang perlahan-lahan. Kalau begitu, kau harus segera mengerjakannya. Kukira kau bisa membuat ramuan seperti itu, Kakang. Tentu saja aku bisa, Praharsini. Aku tahu bagaimana caranya meracik racun yang lunak. Tapi bukan itu masalahnya. Aku takut. Aku tahu Gusti Ramapati pasti merencanakan sesuatu yang jahat. Itu bukan urusanmu, Kakang Ratanca. Gusti Ramapati adalah junjungan kita. Dan kau harus mengerjakan apa saja yang ditugaskan beliau itu. Praharsini, racun itu pasti akan dipergunakan untuk melenyapkan nyawa seseorang. Dan siapa orang itu? Aku sudah bertanya. Tapi Gusti Ramapati tidak bersedia menjawabnya. Kalau begitu, ya sudah, Kakang. Kau tidak perlu lagi tahu rencana Gusti Ramapati. Yang penting, kau mengerjakan tugas baik-baiknya, supaya Gusti Ramapati semakin sayang kepada kita. Tapi Praharsini, kalau aku membuat racun itu, apakah aku tidak berdosa? Jika sampai orang itu mati karena racun buatanku, apakah aku tidak ikut menanggung dosanya? Kakang, jangan berpikir terlalu jauh. Tentu saja kau tidak berdosa apa-apa. Kau hanya seorang abdi di sini. Tugasmu hanya sekedar menjalankan perintah atasan. Kalau memang pekerjaan itu jahat, Gusti Ramapati lah yang jahat. Dan kalau memang pekerjaan itu mengundang dosa, Gusti Ramapati lah yang harus menanggung dosanya, Kakang. Ratanca masih ragu-ragu. Dia merasa berat untuk mengerjakan perintah junjungannya. Tapi dia memang harus mengerjakannya. Praharsini membesarkan hati Ratanca suaminya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu.